Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Ramadhani dengan NIM STI 2022-02662. Di sini saya akan membahas review jurnal dari paper yang sudah saya pilih yaitu dengan judul Deteksi Gagal Bayar Kartu Kredit. Presentasi ini merangkum temuan kunci dari jurnal Identifying Potential Credit Card Payment Default Using BMD KNN with Love as Outlier Handling. Yang artinya di sini kita akan mencoba mencari outlier dengan game dari KNN untuk mencegah terjadinya kerugian finansial. Untuk seterusnya yaitu ada detail jurnal, yaitu ada judul, yaitu Identifying Potential Credit Card Payment Default Using GMD KNN with Love as Outlier Handling. Penulis yaitu Leonie Puspita Dewi, Yulison Heri Krisnanto, Reski Yuniarti. Untuk jurnal yaitu Jurnal Teknik Informatika atau JUTIF. Untuk volume dan nomor halaman yaitu volume 5 nomor 5 halaman 1487 sampai 1495 di tahun 2024. Latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakang masalah yaitu outlier dalam analisis data dapat menyebabkan kesalahan fatal dalam konteks kartu kredit, deteksi dini, penipuan, dan gagal bayar. Sangat krusial untuk mengurangi resiko kerugian finansial. Selain mengurangi resiko kerugian finansial, kita bisa mencegah terjadinya pencurian data ataupun gagal transfer. Tujuan utama mengidentifikasi potensi gagal bayar kartu kredit. Kedua, menerapkan algoritma GMD KNN untuk klasifikasi, menangani outlier dengan LOF, mengevaluasi kinerja model, memberikan kontribusi ilmiah. Untuk seterusnya ada metode penelitian, yaitu untuk pertama ada pengumpulan data, yaitu ada 30.000 sampel transaksi kartu kredit dari UC Machine Learning Repository. Yang kedua ada pre-processing data, yaitu standarisasi dengan seed score, deteksi outlier, LOF, dan pembersihan data, dan oversampling teknik smooth untuk menyeimbangkan kelas. Pembagian dataset dibagi menjadi data latih, data uji yaitu 60 banding 40, 70 banding 30, dan 80 banding 20. Dan di sini kemungkinan kita akan menggunakan 80 banding 20 ataupun 70 banding 30, lebih dominan ke itu. Seterusnya yaitu ada klasifikasi menggunakan algoritma KMD KNN. Dan seterusnya ada evaluasi model menggunakan confusion matrix untuk akurasi precision recall F1 score dan G-means. Untuk seterusnya ada subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitian yaitu individu atau entitas yang terlibat dalam transaksi kartu kredit, yaitu pengguna kartu kredit. Objek penelitian yaitu ada transaksi kartu kredit dari UC Machine Learning Repository, yaitu 30.000 transaksi dan 24 atribut, limitable, gender, education, marriage, age, riwayat pembayaran, jumlah tagihan, jumlah bayar, dan status pembayaran. Berarti di sini terdapat beberapa jenis atau beberapa fitur, yaitu ini fitur-fiturnya bisa kita simpulkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini terdapat 10 fitur. Seterusnya ada hasil penelitian dan kesimpulan. Untuk hasil penelitian yaitu dengan akurasi model 77,60% dengan rasio 80 banding 20 kali 5. Seperti yang saya katakan tadi, lebih menonjol ke 80-20 atau yang satunya tadi. Yang kedua ada precision 74,97, ada recall 82,57, F1 score 78,58, G-mean 77,48. Penanganan outlier, LOF, dan oversampling smooth meningkatkan kualitas data dan performa model. Untuk rasio ini sendiri yaitu untuk data oversamplingnya atau latihannya, data latih. Kesimpulan, KMD KNN efektif untuk klasifikasi potensi gagal bayar
Penanganan outlier dengan LOF sangat penting untuk akurasi, berkontribusi pada pengembangan sistem, deteksi penipuan, dan pengelolaan risiko. Jadi di sini selain mengurangi terjadinya risiko gagal transaksi, bisa juga mendeteksi penipuan ataupun kerugian finansial. Seterusnya yaitu kelebihan penelitian, yaitu metode inovatif kombinasi GMT, KNN, dan LOF, evaluasi komprehensif menggunakan berbagai metrik evaluasi, penanganan outlier efektif, meningkatkan kualitas data dan akurasi model, relevansi praktis, bermanfaat bagi lembaga keuangan, kekurangan dan rekomendasi, yaitu kekurangannya itu sendiri ketergantungan pada dataset tertentu, keterbatasan variabel yang digunakan, pemilihan parameter subjektif, kurangnya analisis waktu, serta keterbatasan interoperabilitas model. Itu di sini masih sangat tergantung dengan dataset yang telah dimiliki, tidak menemukan dataset baru ataupun dataset yang lebih baik. Untuk rekomendasi, gunakan dataset beragam, yaitu dataset dari berbagai web ataupun yang bisa kita dapatkan di mana ada eksplorasi model klasifikasi lain, tidak hanya menggunakan KMD KNN, lakukan analisis temporal, tingkatkan interpretabilitas model, pertimbangkan etika dan privasi data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.